Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin Abdul Aziz dengan NIM 2205368 dari kelompok 7 selaku pemateri dan juga moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita semua nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan presentasi kali ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Haji Johar Permana MA dan Bapak Dr. Cepi Permana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Dan juga kepada yang terhormat rekan-rekan administrasi pendidikan kelas 2A yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kita yaitu mengenai konflik di dalam organisasi. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke materi, marilah kita perkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 7 yang akan menjadi pemateri di presentasi kali ini. Yang pertama, boleh Saudara Aida. Saya Aida Nur Mauludiah dengan NIM 2201544. Nama saya Selanjutnya, Lili Sarjana dengan NIM 2205693. Nama saya Salsadi Ananda dengan NIM 2204724. baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita langsung saja ke pematerian yang akan dimulai oleh Saudara Salsa. Saudara Salsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Materi yang pertama adalah mengenai hakikat konflik. Boleh di next. Yang pertama ada pengertian konflik. Secara sederhana, konflik dapat dimaknai sebagai suatu perselisihan di antara dua belah pihak yang ditandai dengan upaya menunjukkan permusuhan secara terbuka dan atau dengan sengaja mengganggu pencapaian tujuan pihak yang akan menjadi lawannya. Menurut Jennifer M. George dan Gareth R. Jones, mengemukakan bahwa konflik organisasi bisa dipahami sebagai suatu pertentangan untuk kepentingan sendiri yang muncul manakala perilaku seseorang atau sekelompok orang ditujukan untuk menghalangi orang lain atau sekelompok orang lain. Boleh di next. Baik, menurut kelompok kami, pengertian konflik adalah adanya ketidaksesuaian persepsi, tujuan, dan atau sikap di antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang dengan sengaja atau tidak sengaja akan berdampak kepada pencapaian tujuan organisasi. Boleh di next. Baik, berikutnya ada sumber-sumber konflik. Sumber dari konflik menurut Robbins pada tahun 1974, Walton dan Dutton pada tahun 1969. Yang pertama ada persaingan terhadap sumber-sumber. Nah, konflik terjadi disebabkan oleh persaingan ataupun kompetisi terhadap semakin langkanya sumber-sumber organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti dana anggaran, keuangan, pengadaan barang baku, pemrosesan data, dan pemeliharaan peralatan kerja dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, hal tersebut akan membuat semakin besarnya kemungkinan terjadi konflik di dalam organisasi. Yang kedua ada ketergantungan pekerjaan atau task interdependence. Nah, konflik terjadi disebabkan oleh adanya ketergantungan, baik arus satu arah maupun timbal balik antar anggota atau karyawan dalam mencapai keberhasilan tugasnya. Karena dalam adanya ketergantungan ini, maka konflik timbul karena adanya perbedaan tujuan dan prioritas di antara anggota ataupun karyawan
yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada kekaburan bidang tugas. Nah, konflik terjadi bila deskripsi ataupun pembagian bidang tugas dari masing-masing anggota ataupun karyawan organisasi itu dirasa tidak jelas, adanya tumpang tindih dan adanya ketimpangan tanggung jawab. Hal tersebut bisa menimbulkan suatu konflik di dalam organisasi ataupun perusahaan. Yang berikutnya adalah masalah status atau status problem. Konflik timbul karena adanya ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan dalam hal memberi ganjaran ataupun hukuman, adanya ketidakadilan dalam penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja, serta status simbol dan susunan hierarki dalam organisasi. Kemudian yang kelima ada rintangan komunikasi. Konflik terjadi karena adanya komunikasi yang kurang memadai. Sarana-sarana komunikasi yang menyusut yang akan menjadi rintangan antara kelompok ataupun individu di dalam organisasi yang saling ketergantungan dalam pekerjaannya. Hal tersebut akan menjadi konflik. Berikutnya ada sifat-sifat individu. Konflik biasanya timbul karena misalnya ada kurang matangnya atau pola-pola sifat pribadi suatu individu, misalnya seperti emosionalnya yang sulit dikontrol, tidak fleksibel, cenderung menutup diri dari masukan orang lain, dan lain sebagainya. Boleh di next. Berikutnya ada tahapan perkembangan atau proses konflik menurut Fondi. Yang pertama itu tahap konflik tersembunyi. Dalam tahap ini, pertentangan belum terlihat kentara. Itu. Tetapi pada tahapan ini, sudah muncul faktor-faktor penyebab konflik dalam organisasi atau perusahaan. Tahap ini merupakan tahap awal terjadinya konflik yang biasanya menimbulkan persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, perebutan posisi atau kedudukan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, konflik yang dipersepsikan. Pada tahapan ini, salah satu pihak sudah memandang pihak lain sebagai penghambat dalam pencapaian tujuannya. Dalam tahap ini juga, salah satu pihak itu tidak memandang pihak lain sebagai kawan, melainkan sebagai musuh yang akan mengancam tujuan mereka. Nah, hal ini akan menjadi persaingan yang ketat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, konflik dirasakan. Pada tahapan ini, perilaku tertentu sebagai indikator konflik sudah mulai ditunjukkan oleh salah satu pihak, seperti adanya sabotase antar pihak. Misalnya, salah satu pihak melakukan tindakan pengrusakan yang dilakukan secara terencana dan juga secara tersembunyi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada konflik ditunjukkan secara terang-terangan. Pada tahapan ini, salah satu pihak yang berkonflik mulai merespon tindakan dari pihak lainnya yang dipersepsi telah menghambat pencapaian tujuannya. Maka sudah mulai terlihat adanya konflik antara dua pihak yang dirasakan oleh organisasi atau perusahaannya. Kemudian yang terakhir ada akibat konflik. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, di mana konflik pada akhirnya diselesaikan. Penyelesaian konflik ini dapat berupa suatu yang positif ataupun negatif, tergantung pada penanganan konflik tersebut oleh pimpinannya dan juga oleh pihak-pihak yang mengalami konfliknya. Boleh next. Berikutnya ada konsep K.H. Abdul Jemastiar dalam manajemen konflik. Nah, beliau mengemukakan konsepnya berupa 3S, yaitu semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Nah, menurut beliau, konflik akan menjadi fungsional atau menjadi bermanfaat apabila konflik yang terjadi itu bisa disikapi dengan tepat, dengan menganggap bahwa konflik adalah sebagai sumber kekuatan dan kesuksesan untuk mengembangkan suatu organisasi atau perusahaan, bukan malah menganggap suatu konflik itu sebagai suatu masalah yang dipermasalahkan dan dibuat sulit penyelesaiannya. Konflik juga akan menjadi fungsional bila di antara kedua belah pihak yang berselisih saling memberikan semangat untuk saling memperbaiki kesalahannya masing-masing, bukannya malah saling menjatuhkan, saling menghalangi pencapaian tujuan, dan saling mementingkan kepentingan sendiri. Karena hal-hal tersebutlah yang akan membuat konflik menjadi disfungsional atau merugikan. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan. Baik, selanjutnya ada dimensi konflik. Yang pertama ada dimensi kognitif. Di dimensi kognitif ini,
konflik diselesaikan dengan berpikir rasional, dipikirkan mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi sebelum diputuskan untuk dilakukan atau berbuat sesuatu. Sedangkan yang kedua ada dimensi afektif. Di dimensi afektif ini biasanya akan menyebabkan konflik yang disfungsional atau merugikan karena dalam menanggapi konflik yang terjadi hanya dengan mengandalkan emosi tanpa dipikirkan secara rasional, tanpa dipikirkan secara matang-matang mengenai solusi yang terbaik. Boleh di next. Untuk mengurangi konflik kelompok, ada beberapa taktik yang dapat dilakukan. Yang pertama, berdiskusi dengan menggunakan fakta-fakta yang mendasar. Yang kedua, dalam proses diskusi diselingi dengan humor. Ini dimaksudkan agar mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin akan terjadi dalam suasana diskusi. Yang ketiga, dikembangkan banyak alternatif untuk menggunakan suasana diskusi. Dan yang terakhir, diutamakan struktur kekuasaan yang seimbang. Boleh di next. Oke, di sini ada pandangan negatif dan positif terhadap konflik dalam organisasi. Yang pertama ada pandangan positif. Konflik adalah sarana yang digunakan untuk membawa perubahan radikal. Maksud dari yang pertama ini, karena adanya konflik, jadi mau tidak mau setiap anggota dituntut untuk berpikir kritis dan bekerja lebih keras. Yang kedua, konflik memfasilitasi keterpaduan kelompok. Karena adanya konflik, solidaritas antar anggota menjadi terbentuk. Yang ketiga, ada konflik meningkatkan keefektifan kelompok dan organisasi. Maksudnya, dengan adanya konflik, antar anggota dipaksa untuk berpikir kritis dan efektif. Dan fungsi kelompok terasa lebih nyata, jadi tidak bersifat individual. Yang keempat, konflik menghasilkan tingkat ketegangan yang sedikit lebih tinggi dan lebih konstruktif. Jadi, karena adanya konflik ini membuat para anggota termotivasi untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada pandangan negatif. Yang pertama, konsekuensi negatif dari konflik dapat menghancurkan. Maksud dari ini, dampak konflik dalam organisasi dapat mengancam keberlangsungan dan keutuhan organisasi. Yang kedua, ada manajer yang efektif membangun kerja tim, bukan kelompok. Jadi kerjasama lebih menguntungkan dibandingkan konflik dalam manajemen yang efektif. Yang ketiga, ada persaingan baik untuk organisasi tetapi bukan konflik. Maksudnya, persaingan baik untuk organisasi tetapi bukan konflik ini, persaingan yang tidak sehat akan menimbulkan konflik. Yang terakhir, ada manajer yang menerima dan merangsang konflik tidak bertahan dalam organisasi. Yang dimaksud tadi adalah konflik secara langsung membuktikan kualitas komitmen dari seorang manajer bagi organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ajis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada konflik tujuan. Konflik tujuan ini yaitu konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan tujuan dari entah itu dari individu terhadap kelompok atau organisasinya atau perbedaan tujuan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Contohnya, misalkan ada seorang mahasiswa baru di jurusan administrasi pendidikan, ia misalkan ingin bergabung menjadi anggota organisasi Hima Adpen, Himpunan Mahasiswa Adpen. Nah, ia ingin masuk Hima Adpen dengan tujuan yaitu ingin mengembangkan bakatnya di dunia seni misalkan. Tetapi tujuan dari Hima Adpen sendiri itu adalah untuk
menunjang prodi Adpen jadi tujuan mereka itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan untuk menunjang prodi Adpen. Nah, ketika si Maru ini diterima di organisasi Hima Adpen, ia itu merasa tujuannya tadi itu tidak dapat terrealisasikan karena ada perbedaan tujuan dari tujuan dia dengan tujuan organisasinya, sehingga hal ini itu menimbulkan konflik terhadap Maru ini dengan organisasinya, yaitu Hima Adpen, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah konflik peranan. Konflik peranan ini terjadi dikarenakan seorang individu, ataupun bahkan organisasi, memiliki lebih dari satu peran gitu. Contohnya, misalkan organisasi Hima Adpen, misalkan, ia itu memiliki peran untuk menunjang prodi gitu, untuk menunjang tujuan prodi, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Sedangkan misalkan Hima Adpen ini dinaungi oleh organisasi lain, yaitu Rema VIP, misalkan, sehingga Hima Adpen pun harus berperan terhadap Rema VIP, sedangkan tujuan Rema VIP ini misalkan bertentangan dengan Prodi Adpen. Rema VIP ini bertujuan ingin mengenalkan Rema VIP kepada anak muda dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang anak muda sukai. Contohnya konser ataupun pertandingan olahraga seperti itu. Nah, ketika misalkan ketika Hima Adpen ini ingin bekerja sama gitu ya dengan kedua organisasi ini, Hima Adpen itu merasa bingung karena Hima Adpen itu memiliki memiliki peranan untuk menunjang prodi, untuk membantu prodi mencapai tujuannya, dan juga harus berperan terhadap Rema VIP untuk mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan Rema VIP dengan Hima Adpen itu berbeda, sehingga ini itu menjadi konflik bagi Hima Adpen, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada konflik nilai. Konflik nilai ini terjadi manakala individu atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Misalkan nih, ada 2 orang yang disuruh untuk membuat suatu kurikulum misalkan. Nah, kedua orang yang ditunjuk untuk merancang kurikulum ini memiliki perbedaan nilai. Misalkan si A memiliki nilai teoritis, sehingga dia berpendapat bahwasanya teori ini lebih penting dibandingkan praktik, sehingga ia berpendapat di dalam kurikulum yang ia rancang ini harus banyak teorinya dibandingkan praktiknya. Sedangkan si B itu memiliki nilai praktis misalkan. Ia itu berpendapat bahwasanya praktik itu lebih penting dibandingkan teori, sehingga ia itu berpendapat ketika nanti merancang kurikulumnya ini harus banyak praktiknya gitu dibandingkan teorinya. Sehingga ketika mereka mau merancang ini terdapat pemicu konflik, yaitu perbedaan nilai tadi. Nah, selanjutnya ada konflik kebijakan. Konflik kebijakan ini adalah konflik yang berakar dari keputusan organisasi dalam mengelola organisasinya. Jadi, misalkan nih, contohnya ya, ada sebuah yayasan pendidikan yang menaungi 3 sekolah, misalkan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nah, si yayasan pendidikan ini membuat suatu kebijakan baru,
yaitu misalkan ia menaikkan harga SPP di sekolah. Nah, si sekolah A dan B itu berada di dalam lingkungan yang rata-rata muridnya itu memiliki status ekonomi, keadaan ekonomi menengah ke atas. Sedangkan sekolah C, rata-rata muridnya itu dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah. Nah, karena kebijakan tadi, si sekolah C ini merasa ada konflik gitu, karena ya muridnya itu banyaknya tuh tidak mampu gitu, sehingga banyak murid-muridnya yang tidak dapat membayar SPP-nya. Sehingga hal ini itu memicu konflik antara sekolah C dengan si yayasan pendidikan, seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aida. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Setelah sebelumnya ketiga rekan saya menjelaskan baik itu dari definisi konflik sendiri, bentuk-bentuk konflik, serta dimensi dalam konflik itu seperti apa, maka keberadaan konflik ini perlu untuk ditangani. Artinya konflik ini sangat mempengaruhi kualitas kinerja dari sebuah organisasi. Lalu, siapa yang terlibat di dalam melakukan pendekatan untuk menangani konflik organisasi? Tentunya setiap yang bergabung di dalam organisasi, baik itu anggota maupun pimpinan, mempunyai kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap konflik. Adapun pendekatan-pendekatan ini mengarahkan kepada terjadinya iklim yang sehat dalam organisasi ketika dihadapkan dengan sebuah konflik. Ada 5 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan berkompetisi. Seperti kita tahu ya teman-teman, makna dari kompetisi itu adalah menghasilkan sesuatu yang terbaik dari yang baik seperti itu. Maka di dalam kaitannya dengan pendekatan penanganan terhadap konflik, berkompetisi ini adalah kedua belah pihak itu saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dalam artian kompetisinya ini adalah kompetisi yang sehat. Contoh, ketika dua orang anggota, baik itu anggota maupun pimpinan di dalam sebuah organisasi, atau kedua belah pihak di dalam satu organisasi yang mempunyai dua persepsi yang beda, mempunyai dua ide yang berbeda, maka terjadilah konflik. Artinya mereka saling berpegang teguh terhadap masing-masing idenya, sehingga menimbulkan konflik. Maka hal tersebut dapat ditangani dengan adanya kompetisi. Diadakan kompetisi, memilih ide mana yang paling bagus untuk diterapkan di organisasi yang tentunya sesuai dengan budaya di dalam organisasi tersebut. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu kolaborasi. Jika tadi kompetisi itu memilih salah satu di antara dua ide yang baik, maka kolaborasi ini adalah menggabungkan antara dua ide dari kedua pihak yang mempunyai persepsi yang beda. Maka di saat dua ide ini digabungkan, dikolaborasikan, maka akan menghasilkan satu buah ide utama yang akan menjadi pemecahan dalam setiap konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu adanya pendekatan dengan cara menghindar. Ketika pendekatan kompetisi ini tidak bisa dilakukan dengan baik, kolaborasi pun tidak bisa dilakukan dengan baik, maka cara yang ketiga yaitu menghindar. Menghindar artinya situasi di mana pihak ini menghindar dari organisasi tersebut. Artinya mengundurkan diri seperti itu untuk meminimalisir terjadinya konflik atau tidak melakukan kontak seperti itu dengan pihak yang menjadi lawannya. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu mengakomodasi. Apa itu mengakomodasi? Artinya kegiatan penyelesaian konflik memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
Artinya akomodasi ini adalah pemberian layanan atau pemberian tempat untuk kedua pihak yang sedang berselisih ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh, ketika dua orang anggota organisasi, yang satu ini dia membutuhkan jasa, sementara lawannya ini membutuhkan barang. Maka sebaiknya pimpinan mengakomodasikan apa yang dibutuhkan oleh anggotanya ini, gitu, sehingga tidak terjadi konflik seperti itu. Ataupun akomodasi lain adalah dengan cara pimpinan memberikan wadah, dalam artian wadah ini bisa berupa forum untuk penyelesaian konflik tersebut, seperti itu. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu berkompromi. Artinya situasi di mana setiap pihak ini melakukan musyawarah untuk mencapai satu kesepakatan yang bisa diterima oleh seluruh pihak. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya adalah hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Apakah konflik ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah organisasi? Jawabannya adalah ya, sangat memberikan pengaruh. Konflik dalam organisasi berkaitan dengan kualitas kinerja, namun tidak sebagai sebab akibat. Mengapa? Karena hal tersebut disebabkan tergantung bagaimana pihak-pihak lain mempersepsikan konflik yang ada. Artinya maksud dari tidak sebagai sebab akibat adalah seperti ini rekan-rekan semuanya. Seorang anggota yang mempunyai kapabilitas kerja yang baik tidak mungkin terhindar dari sebuah konflik. Artinya konflik ini tidak berkaitan dengan sebab akibat. Setiap orang itu tanpa direncanakan ataupun direncanakan tentu akan menghadapi sebuah konflik. Artinya munculnya konflik ini tidak bisa diperkirakan kapan datangnya dan kepada pihak mana saja datangnya, seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan hubungan antara konflik dengan kinerja organisasi. Di garis sebelah kiri ini ada tingkatan kerja. Untuk yang garis sebelah kanan ini adalah tingkatan konflik. Menunjukkan yang pertama itu ada masa awal konflik. Pada masa awal konflik ini, konflik akan naik. Dan itu akan menyebabkan tingkat kinerja organisasi itu semakin baik. Seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya Lilis, bahwa ada perspektif baik dalam hadirnya konflik dalam sebuah organisasi. Salah satunya meningkatkan loyalitas anggota, pemikiran yang kritis juga dari seluruh anggota. Maka di saat masa awal konflik naik ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Artinya muncul loyalitas-loyalitas dari anggota organisasi untuk menangani konflik tersebut. Yang kedua adalah titik puncak konflik. Nah, titik puncak konflik ini ditunjukkan oleh garis yang paling atas, titik yang paling atas. Nah, di sini adalah kondisi yang cukup merugikan bagi sebuah organisasi. Karena tingginya konflik, tingkatan konflik ini tidak terkendali dengan kinerja yang dilakukan oleh anggota, seperti itu. Kemudian kita bergeser lagi ke sebelah kanan, ini sudah memasuki masa akhir konflik. Tetapi masa akhir konflik ini bisa memberikan dampak yang baik, namun di satu sisi pun bisa memberikan dampak yang buruk. Dampak yang baiknya adalah tentu konflik itu selesai. Namun dampak buruknya adalah menurunnya ketertarikan para anggota untuk memajukan organisasi. Artinya, ketika anggota tidak dihadapkan dengan konflik dalam organisasi, maka kepentingan-kepentingan pribadi pun akan semakin besar tertanam dalam jiwa anggota. Artinya sudah tidak ada lagi kepedulian terhadap organisasi. Namun ketika konflik itu naik, muncul, maka kepedulian anggota pun akan semakin besar kepada organisasi. Seperti itu. Baik, kita sudah berada di akhir pembahasan materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi.
tiba saatnya kita di bab kesimpulan. Di sini kami sebagai kelompok bisa menyimpulkan bahwa konflik akan memberikan pengaruh yang positif atau juga bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemajuan ataupun kemunduran kinerja sebuah organisasi. Dan hal tersebut sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya persepsi dari para anggota organisasi dalam menafsirkan segala jenis-jenis konflik yang dihadapi. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aida. Teman-teman semua, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan bila ada pertanyaan ataupun ingin menambahkan, boleh untuk menambahkannya di kolom komentar. Sekian dari saya dan juga rekan-rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.